Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dapat ilmu banyak, kalau dapat yang penting-penting, ya disebarkan. Jangan pelit, jangan nunggu diundang dan dibayar baru mau ngajar. Ya, wong ilmu kamu nggak beli. Saya selalu bilang ilmu itu bukan karena usaha kita, tapi dikasih Allah. Kalau belajar itu kewajiban kita, tapi dapat ilmu atau tidak itu terserah Allah. Makanya kadang-kadang ada mahasiswa kuliah kok ngantuk. Jangan dimarahin, mungkin memang belum rezekinya dapat ilmu dari dosennya. Jadi ini menjemput hidayah, yang ini menyebarkan. Terus mutarnya berlawanan dengan jarum jam, yaitu ada filosofinya. Kayak tawaf itu kan berlawanan dengan jarum jam juga. Ya mungkin filosofinya kalau manut jarum jam itu berarti ikut ritmenya dunia, ikut ritme sehari-hari. Tapi yang spiritual itu ritmenya dibalik. Kita geraknya tidak mendatar tapi ke atas. Saya sering ngasih ilustrasi, kalau kamu sudah masang mur itu, kamu muternya kan harus berlawanan dari arah jarum jam, baru murnya lepas ke atas. Tapi begitu kamu searah jarum jam, murnya akan semakin mancep, semakin ke dalam. Maka tarian ini juga muternya berlawanan, biar ada energi vertikalnya, energi ke atasnya. Itu diantara rahasianya. Ada topinya. Topi ini kalau di Rumi, topi yang tinggi itu isyarat dari kuburan, makam, nisan. Maksudnya apa? Kuburan dari ego, kuburan dari nafsu, hasrat duniawi. Itu kan topi yang tidak keren sama sekali. Karena memang simbol dari nisan, simbol dari kuburan. Kamu jalan-jalan di mall pakai itu mesti dilihat banyak orang. Tidak keren. Karena memang simbolnya bukan simbol untuk keren-kerenan. Dia simbol dari ego. Terus baju putih itu ya ego yang sudah kamu kubur dalam dirimu, sekarang kasihlah yang putih, ditutupi oleh cahaya amal baik, kesucian. Nanti kalau pertunjukan biasanya ada fase ketika yang di tengah pakai jubah hitamnya dibuang. Nah, itu berarti membuang semua yang hitam-hitam, yang jelek-jelek, untuk lahir sendiri jadi putih. Terus nanti ada gerakan kayak orang kedinginan itu. Nah, ini gerakan menyatu. Angka 1, tauhid. Dan seterusnya. Itu wawasan kecil aja. Jadi kamu jangan heran kalau ada jenis tari semacam itu. Itu ada makna spiritualnya. Nari saja tanpa makna ya eman-eman. Yang lihat tari juga harusnya bisa ngambil makna. Kalau dalam sufi, jenis semacam ini namanya sama. Sama itu seni mendengarkan. Dengan mendengarkan terus kamu tergerak mengalami kedekatan sama Tuhan. Kan kadang-kadang ada orang yang kalau wiritan sendiri dia susah dekat sama Allah, susah tergetar hatinya. Tapi begitu mendengarkan orang ngaji, mendengarkan lagu-lagu spiritual itu, batinmu tergetar. Dengerin lagu religius itu kamu kadang-kadang kan bisa nangis, apalagi pas duit entek. Kok sedih ya aku, kapan ini kan gitu. Nah, itu. Tapi kalau wiritan sendiri enggak, kan ada yang gitu. Maka teknik mendekat ke Allah itu sufi macam-macam. Kalau di torekotnya Rumi ini pakai tarian sama namanya. Karena ada musiknya nanti kan, dan musik itu yang bikin ekstase lebih cepat. Oke, itu Whirling Dervish namanya. Teori tentang Darwis yang berputar. Saya sudah mau masuk ke cinta, cuma puisi ini menarik saya untuk bekal teman-teman. Bagus untuk tidak kemerungsung. Banyak orang hari ini ketika kamu belajar ajarannya sufi, terus waduh berarti harus jadi sufi ini. Terus kamu besok wiritan terus, puasa terus 2 hari, tapi habis itu hari ketiga lagi, kumat lagi, terus lagi enggak. Katanya Rumi enggak begitu caranya, pelan-pelan, step by step.
Jika engkau belum punya ilmu, hanya prasangka, ya milikilah prasangka yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya, katanya Rumi. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Enggak usah nunggu pinter tasawuf, pinter ilmu kalam, pinter fikih baru mendekati Allah. Bisanya apa? Ya dengan itu kamu mendekat ke Allah. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik, tanpa keyakinan itu. Karena Tuhan dengan rahmatnya akan tetap menerima mata uang palsumu. Tidak apa-apa. Kan banyak kan sekarang doa itu tidak ada rasanya karena kamu sudah hafal. Saking hafalnya kan doa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Doa itu kan minta. Minta apa tidak jelas. Itu mungkin malaikat ya bingung, kamu itu minta apa? Jaluk kok sambil ngeremong, sambil kadang yang jarinya sambil berdoa sambil jaluk tenan apa ya. Tapi tidak apa-apa katanya Rumi. Persembahkan saja doamu. Gusti Allah itu maha rahmat. Dengan rahmatnya dia tetap menerima mata uang palsumu. Ya. Dulu ada yang tanya ke saya, kenapa doanya orang Islam itu tidak terlalu manjur, lebih manjur doanya orang Cina. Karena orang Islam itu pasif, kalau doa nunggu, ya Allah kasih dong ya Allah. Kalau orang Cina maksa, ya Allah turunkan. Jadi akhirnya jatuh semua dari atas. Kamu kan nunggu buahnya jatuh, kalau orang Cina wah, jatuh dari atas. Oke. Jadi tidak apa-apa wis. Berdoa sebisamu. Ya agak palsu-palsu dikit, munafik-munafik dikit. Itu kan kering, munafik tanpa keyakinan. Keyakinan itu penting loh dalam berdoa. Karena Allah menjawab doamu itu sejauh keyakinanmu. Saya sering bilang kan, kalau kamu berdoa, ya Allah semoga semester ini saya lulus kumlot. Tapi kamu bisa ndak ya wong IPK ya ndak, kamu sendiri ragu-ragu ya ora dibales, kamu sendiri nggak yakin. Keyakinan itu penting. Pak, saya keyakinannya separuh, apa ndak usah berdoa saja? Ya berdoa saja, jangan khawatir. Allah tahu yang kamu mau. Berdoalah. Allah tetap mengakui meskipun uangmu palsu, sama Allah diterima aja, ndak apa-apa wis. Karena Allah sangat sayang sama kita. Jika engkau masih mempunyai 100 keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya, wahai pejalan. Jadi kalau kita masih tidak terlalu mantep keimanan kita selama ini, masih melanggar-melanggar, masih dosane oke, ya tidak apa-apa, dikurangi dikit-dikit. Ya 100% tidak mungkin lah ya. Dikurangi 1%, biar jiwamu terlatih. Kalau langsung dibuang semua, insya Allah gagal. Ya, saya langsung ingin ikhlas lillahi ta'ala, tidak ngejar surga Pak, tidak iso. Harus pelan-pelan. Terus, biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datanglah lagi. Nggak usah malu-malu. Pak, dosa saya banyak Pak, saya harus datang lagi. Enggak Pak, datang lagi aja. Allah tidak akan nolak. Tidak ada kata terlambat. Jadi tempuhlah jalan itu. Pak, itu dhuwur banget ya Pak teorinya Pak, tinggi sekali apa ya? Saya bisa Pak, bisa. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, biar ilaihi roji'unnya sempurna. Eman-eman. Kalau nanti kamu tidak, nafasnya tidak mutmainnah, dilatih pelan-pelan. Pak, saya itu susah ikhlas Pak. Kalau sedekah mesti pamrih Pak. Ya sementara pamrih dulu tidak apa-apa, tapi tetap sedekah. Nanti lama-lama latihan. Oke, jadi tempuhlah jalan itu. Jangan ragu-ragu. Jangan nunggu. Biasanya kelemahan yang muda-muda kayak teman-teman nunggu nanti besok kalau tua. Ya kalau yang zaman muda ndak, yang tua kelihatannya lebih berat. Memulai dari tua itu susah. Karena orang yang sudah tua itu biasanya sudah keras cara berpikirnya.
Kalau bahasa apa? Kalau bahasa psikologinya sudah jadi, dia sudah mature, sudah mateng. Barang mateng itu satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mempertahankan kematangan atau bosok. Apa bosok Indonesia bosok itu? Iya, busuk. Jadi kalau bisa terus-terusan bertahan di mateng. Kalau tidak ya lama-lama busuk itu apa? Pikirannya tidak laku. Kalau bahasa filsafatnya out of date, ketinggalan zaman. Dirubah susah. Makanya kadang-kadang orang itu sudah tua, umur 30 kok tidak kawin-kawin, itu biasanya malah susah, malah lama, terlanjur matang. Iya. Iya. Peribahasanya kan begitu. Jodoh di tangan Tuhan, tapi umur 30 tahun ke atas Tuhan lepas tangan. Suruh nyari sendiri. Sudah capek Tuhan, nunggu sampai umur 30 kok nggak kawin-kawin.